Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Harum Rajaya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semester 2 kelas C dengan NIM 1239220101. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi filsafat ekonomi dari awal semester sampai akhir semester. Langsung saja ke materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang fisiokratisme. Fisiokratisme adalah sebuah aliran ekonomi yang berkembang di Perancis pada abad ke-18. Didasarkan pada gagasan bahwa kekayaan suatu negara berasal dari produksi pertanian, bukan dari perdagangan atau industri. Pengikut fisiokratisme percaya bahwa pertanian adalah sumber utama nilai ekonomi dan kesejahteraan. Para fisiokrat seperti Francis Cusnet yang merupakan tokoh utama gerakan ini mengembangkan konsep produk neto, yaitu nilai tambahan yang dihasilkan dari pertanian setelah dikurangi biaya produksi. Mereka juga mempromosikan kebijakan laissez-faire yang berarti intervensi pemerintah dalam ekonomi harus seminimal mungkin agar pasar dapat berfungsi secara alami dan optimal. Fisiokratisme menekankan pentingnya tanah sebagai faktor produksi utama dan menganggap bahwa hanya kegiatan pertanian yang benar-benar produktif. Dalam pandangan mereka, kegiatan lain seperti manufaktur dan perdagangan dianggap sebagai aktivitas non-produktif yang tidak menghasilkan kekayaan baru, tetapi hanya mengubah bentuk kekayaan yang sudah ada. Secara keseluruhan, fisiokratisme merupakan salah satu aliran pemikiran ekonomi awal yang menekankan pentingnya sektor pertanian dan peran minimal pemerintah dalam ekonomi, meskipun pengaruhnya meredup seiring dengan berkembangnya ekonomi industri. Konsep-konsep dasar fisiokratisme memberikan landasan penting bagi perkembangan teori ekonomi klasik. Itu penjelasan dari fisiokratisme. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Materi yang kedua ada Adam Smith. Adam Smith adalah seorang filsuf dan ekonom Skotlandia yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Lahir pada tahun 1723 dan meninggal pada tahun 1790. Ia paling terkenal karena karyanya An Inquiry into the Nature and Cause of the Will of Nature pada tahun 1776. Sering disingkat sebagai The Will of Nature. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya fundamental dalam bidang ekonomi. Adam Smith dikenal karena beberapa konsep utama dalam teori ekonomi. Yang pertama, teori pasar bebas dan invisible hand. Smith mengumumkan bahwa individu yang berusaha memenuhi kepentingan pribadi mereka tanpa disadari berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi keseluruhan melalui mekanisme pasar. Invisible hand atau tangan tak terlihat adalah metafora yang menggambarkan bagaimana interaksi bebas di pasar dapat menghasilkan hasil yang positif bagi masyarakat. Terus yang kedua ada pembagian kerja. Smith menekankan pentingnya pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Dalam contoh pabrik peniti yang terkenal, ia menjelaskan bagaimana spesialisasi dan pembagian tugas meningkat efisiensi dan output. Terus yang ketiga, teori nilai. Smith berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Ini kemudian dikenal sebagai teori nilai kerja. Terus yang keempat, ada peran pemerintah. Meskipun Smith mendukung
pasar bebas, ia juga mengakui perlunya peran pemerintah dalam beberapa bidang seperti pertahanan, sistem hukum, dan infrastruktur publik yang tidak dapat disediakan secara efektif oleh pasar. Pemikiran Adam Smith menjadi dasar bagi teori ekonomi klasik dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi modern. Karyanya tidak hanya berfokus pada ekonomi tetapi juga pada moralitas dan etika dalam kegiatan ekonomi, menunjukkan kompleksitas dan kedalaman pemikirannya. Lanjut ke materi selanjutnya. Terus lanjut ke John Stuart Mill, adalah seorang filsuf ekonom dan pemikir politik Inggris yang hidup dari tahun 1806 hingga 1873. Ia dikenal karena kontribusinya yang luas dalam berbagai bidang seperti ekonomi, filsafat moral, dan teori politik. Berikut beberapa aspek penting tentang John Stuart Mill. Yang pertama, filsafat utilitarianisme. Mill adalah salah satu tokoh utama dalam tradisi utilitarianisme yang awalnya dikembangkan oleh Jeremy Bentham dalam karyanya Utilitarianisme pada 1863. Mill menyempurnakan dan memperluas teori ini yang berpendapat bahwa tindakan dianggap benar jika mereka cenderung mempromosikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ia juga memperkenalkan perbedaan antara kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah, menekankan kualitas kebahagiaan selain kuantitasnya. Terus yang kedua, ada kebebasan dan kebebasan individu. Dalam bukunya On Liberty pada tahun 1859, Mill menekankan pentingnya kebebasan individu dan kebebasan berbicara. Ia berargumen bahwa masyarakat atau pemerintah tidak boleh mengganggu kebebasan seorang kecuali jika tindakannya merugikan orang lain. Karya ini menjadi besar penting bagi konsep liberalisme klasik dan hak-hak individu. Terus lanjut yang ketiga, ekonomi dan teori pasar. Sebagai ekonom, Mill menulis Principles of Political Economy pada 1848 yang menjadi salah satu teks ekonomi paling berpengaruh pada zamannya. Ia menggabungkan ide-ide dari Adam Smith dan David Ricardo serta mengembangkan teori nilai, distribusi, dan pasar. Mill juga membahas pentingnya intervensi pemerintah dalam kasus-kasus tertentu untuk mengatasi kekalahan pasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lanjut yang keempat, ada hak-hak perempuan. Mill adalah salah satu advokat awal hak-hak perempuan dalam The Subjection of Women. Ia berargumen untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Karyanya ini menjadi teks penting dalam gerakan feminis awal. Terus lanjut yang kelima, ada etika dan moralitas. Mill juga menulis tentang etika dan moralitas, menekankan pentingnya pendidikan moral dan pengembangan karakter. Ia percaya bahwa masyarakat yang adil dan makmur harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Secara keseluruhan, John Stuart Mill adalah salah satu pemikir paling berpengaruh pada abad ke-19 yang kontribusinya terus mempengaruhi pemikiran ekonomi, filsafat politik, dan teori moral hingga hari ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, sosiolog, dan jurnalis Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran sosial dan politik. Ia lahir pada 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Karl Marx. Yang pertama, teori Marxisme. Marx bersama dengan Friedrich Engels mengembangkan teori Marxisme
yang merupakan analisis kritis terhadap kapitalisme dan pandangan tentang sejarah berdasarkan materialisme historis. Menurut teori ini, sejarah adalah hasil dari konflik kelas antara pemilik modal dan pekerja. Terus yang kedua, ada karya utama. Beberapa karya utama Marx termasuk The Communist Manifesto pada 1848 yang ditulis bersama Engels dan Das Kapital, yang merupakan analisis mendalam tentang ekonomi, politik, dan kritik terhadap kapitalisme. The Communist Manifesto adalah panggilan untuk revolusi proletariat dan pembentukan masyarakat tanpa kelas. Terus yang ketiga ada materialisme historis. Mengembangkan konsep materialisme histori yang menyatakan bahwa perkembangan sejarah manusia ditentukan oleh kondisi material dan ekonomi. Ia berpendapat bahwa perubahan dalam mode produksi ekonomi adalah pendorong utama perubahan sosial dan politik. Terus yang keempat ada teori nilai lebih, yaitu salah satu kontribusi utama Marx dalam ekonomi adalah teori nilai lebih yang menyatakan bahwa nilai barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya, dan bahwa nilai lebih dieksploitasi oleh pemilik modal dari tenaga kerja pekerja. Terus yang kelima ada kritik terhadap kapitalisme. Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang eksploitatif dan tidak adil, di mana keuntungan yang diperoleh oleh borjuasi berasal dari eksploitasi kerja proletariat. Ia berpendapat bahwa kapitalisme akan menghasilkan ketidaksetaraan yang semakin besar dan krisis ekonomi yang berulang. Terus lanjut ke 6, revolusi dan masyarakat tanpa kelas. Marx percaya bahwa ketegangan antara kelas pekerja dan kelas pemilik modal akan mengarah pada revolusi proletariat. Revolusi ini diharapkan akan menggulingkan kapitalisme dan mengarah pada pembentukannya masyarakat komunis tanpa kelas, di mana alat produksi dimiliki secara kolektif. Karl Marx adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah modern. Pemikirannya telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosiologi, sejarah, dan politik. Meskipun banyak dari ramalannya tentang keruntuhan kapitalisme belum terwujud, analisisnya tentang dinamika kekuasaan dan ekonomi terus menjadi pasar penting untuk kritik sosial dan politik di seluruh dunia. Lanjut ke berikutnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Jean Charles Leonard de Sismondi, lebih dikenal dengan de Sismondi, adalah seorang sejarawan dan ekonom Swiss yang hidup dari tahun 1773 hingga 1842. Ia dikenal karena kritiknya terhadap kapitalisme klasik dan kontribusinya dalam ekonomi, politik, serta historiografi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Sismondi. Yang pertama, ada kritik terhadap ekonomi klasik. Sismondi adalah salah satu kritikus awal dari ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Ia mengemukakan bahwa teori-teori ekonomi klasik cenderung mengabaikan kesejahteraan individu dan dampak sosial dari industrialisasi dan kapitalisme. Terus yang kedua ada teori krisis ekonomi. Sismondi berpendapat bahwa kapitalisme cenderung menghasilkan krisis ekonomi yang berulang. Ia percaya bahwa overproduksi dapat ketidakmampuan pasar untuk menyerap semua barang yang diproduksi akan menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Pandangannya ini menjadi dasar bagi teori siklus bisnis dan krisis ekonomi yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ekonomi lain. Terus yang ketiga, ada keadilan sosial dan redistribusi kekayaan.
Sismondi mendukung gagasan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Ia percaya bahwa intervensi negara diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah eksploitasi oleh pemilik modal. Terus yang keempat, ada karya-karya utama Sismondi. Beberapa karya penting Sismondi termasuk Novel Principis atau disebut dengan Ekonomi Politiku pada tahun 1819, di mana ia mengkritik ekonomi klasik dan mempromosikan ekonomi yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Selain itu, ia juga menulis History of the Italian Republic in the Middle Ages, sebuah karya sejarawan penting yang membahas sejarah politik dan sosial Italia. Pengaruh pada pemikiran ekonomi dan sosial. Pandangannya Sismondi mempengaruhi banyak pemikiran sosial dan ekonomi setelahnya, termasuk Karl Marx. Kritiknya terhadap ketidakadilan ekonomi dan dampak negatifnya kapitalisme menjadi bagian dari diskusi penting dalam teori sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, Sismondi adalah seorang pemikir yang berusaha menggabungkan analisis ekonomi dengan perhatian terhadap dampak sosial dan kesejahteraan individu. Kritiknya terhadap kapitalisme klasik dan advokasinya untuk keadilan sosial menjadikan tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi dan sosial. Lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu tentang ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Ini adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ini mencakup panduan ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan hadis, dan tradisi serta praktik Islam lainnya. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan etika, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Berikut beberapa prinsip utama ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu di alam semesta. Manusia adalah khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan adil dan bijaksana. Terus yang kedua ada keadilan dan keseimbangan. Ini adalah ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan bagian adil dari kekayaan masyarakat, dan ketidakadilan dalam bentuk eksploitasi atau penindasan harus dihindari. Terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah larangan riba, yaitu atau bunga. Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah larangan riba, yaitu bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari pinjaman uang. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Terus selanjutnya ada yang keempat yaitu zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan untuk kepentingan orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Sedekah atau pemberian sukarela juga sangat dianjurkan sebagai bentuk solidaritas sosial dan redistribusi kekayaan. Terus selanjutnya ada yang kelima, larangan maisir, yaitu perjudian, dan gharar atau ketidakpastian berlebihan. Ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan, serta transaksi yang mengandung ketidakpastian yang tidak wajar. Tujuan adalah untuk mencegah ketidakpastian dari risiko yang tidak adil dalam transaksi.
Terus selanjutnya ada yang keenam, yaitu kerjasama dan partisipasi. Ekonomi Islam mendorong model bisnis yang berbasis kerjasama dan partisipasi seperti mudharabah atau kemitraan usaha dan musyarakah atau usaha patungan, di mana keuntungan dan resiko dibagi secara di antara para pihak yang terlibat. Terus selanjutnya ada yang ketujuh, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Mungkin sebagai sebuah disiplin ilmu, ekonomi Islam berusaha mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dengan analisis ekonomi, menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan sejalan dengan ajaran Islam. Ekonomi Islam terus berkembang dengan penelitian dan praktik modern yang berusaha menyesuaikan prinsip-prinsip tradisional dengan tantangan dan kebutuhan kontemporer. Lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam sebagai pendekatan islamisasi ilmu ekonomi yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam analisis dan praktik ekonomi. Ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan memenuhi kebutuhan umat Islam. Pendekatan ini biasanya mencakup beberapa langkah dan metodologi berikut, yaitu Al-Quran dan hadis, sumber utama ajaran Islam yang digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi, penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan masalah ekonomi menjadi langkah pertama dalam merumuskan teori ekonomi Islam. Proses penalaran independen oleh ulama untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran dan hadis. Terus, nilai-nilai Islam dalam teori ekonomi. Ini menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan manusia hanya sebagai pengelola, yaitu ada yang namanya adil, yaitu keadilan, mengintegrasikan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Terus memprioritaskan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap keputusan ekonomi. Terus penggunaan konsep-konsep Islam ini menggunakan konsep seperti zakat, wakaf, mudharabah, dan musyarakah dalam merancang sistem ekonomi, membangun kerangka kerja ekonomi yang menghindari riba atau bunga, terus maisir atau perjudian, dan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Terus juga ada yang menilai teori dan praktik ekonomi konvensional berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengembangan alternatif, yaitu menawarkan solusi dan alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran Islam untuk menggantikan praktik ekonomi konvensional yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Terus ada perancangan kebijakan publik yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk merumuskan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Mungkin lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu etika dan nilai-nilai ekonomi Islam. Etika dan nilai-nilai ekonomi Islam ini merupakan panduan moral dan prinsip-prinsip yang mengarahkan aktivitas ekonomi dan bisnis berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya dari etika dan nilai-nilai ini adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara holistik, mencakup aspek material, sosial, dan spiritual. Berikut adalah beberapa etika dan nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adalah tauhid. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah, dan manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah yang bertanggung jawab
atas sumber daya yang diberikan kepada mereka. Aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan penuh integritas dan ketaatan kepada perintah Allah, menjaga kejujuran dan amanah. Terus yang kedua ada adil, itu keadilan. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan bagian yang adil. Transaksi yang adil, semua transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya penipuan atau eksploitasi. Terus yang ketiga ada maslahah atau kesejahteraan umum. Ini adalah aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan umum dan masyarakat secara keseluruhan. Menghindari aktivitas ekonomi yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Terus yang keempat ada larangan riba yang disebutkan tadi, yaitu bunga dan eksploitasi. Larangan mengambil atau memberikan bunga dalam transaksi keuangan karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Mungkin hanya itu, lanjut ke video selanjutnya. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu landasan filosofis sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya berakar pada prinsip-prinsip nilai yang mendasari pandangan dunia masing-masing sistem. Berikut ini adalah perbandingan landasan filosofis antara sistem ekonomi Islam dan beberapa sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Yang pertama yaitu landasan filosofis sistem ekonomi Islam. Itu adalah dicantumkan tauhid, itu segala sesuatu yang berasal dari dan dikehendaki oleh Allah, dan manusia bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya. Aktivitas ekonomi harus mencerminkan ketaatan kepada Allah dan menjaga kejujuran serta keadilan. Terus ada yang kedua, adil, menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi dan menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang adil. Yang ketiga adalah maslahah, yaitu kesejahteraan umum. Aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan umum dan kepentingan kolektif masyarakat, dan juga harus memastikan bahwa tindakan ekonomi tidak merugikan orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Terus ada juga disebutkan juga tadi larangan riba, maisir, dan gharar. Melarang bunga karena dianggap eksploitatif, menghindari perjudian, maisir, dan ketidakpastian yang berlebihan atau horor dalam transaksi ekonomi. Terus yang kelima ada zakat dan redistribusi kekayaan. Ini mengharuskan pembayaran zakat untuk redistribusi kekayaan dan bantuan kepada yang membutuhkan, dan juga mendorong sedekah dan infak sebagai bagian dari solidaritas sosial. Terus ada yang keenam, amanah dan tanggung jawab. Menjaga amanah, kepercayaan, dan bertanggung jawab atas tindakan ekonomi serta dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Terus landasan dari filosofi sistem ekonomi kapitalis. Itu yang pertama, individualisme dan kebebasan ekonomi. Ini menekankan kebebasan individu untuk berusaha dan mengambil keputusan ekonomi, dan pasar bebas serta persaingan dianggap sebagai mekanisme utama untuk mengalokasikan sumber daya. Terus yang kedua ada hak milik pribadi. Ini menghormati hak milik pribadi dan menganggap kepemilikan individu sebagai dasar dari aktivitas ekonomi tersebut. Terus dan juga kebebasan untuk menggunakan dan menjual serta memperoleh properti. Terus yang ketiga ada pasar bebas dan invisible hand. Percaya bahwa pasar bebas melalui mekanisme harga akan mengatur ekonomi dan mengoptimalkan distribusi sumber daya. Dan juga konsep invisible hand dari Adam Smith menunjukkan bahwa individu yang bertindak untuk kepentingan pribadi akan secara tidak langsung mendukung kepentingan umum. Terus yang keempat ada motivasi keuntungan.
menganggap pencarian keuntungan sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi dan persaingan serta inovasi didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Terus juga di sini dijelaskan landasan filosofi sistem ekonomi yang sosialis. Yang pertama itu adalah kolektivisme dan kepemilikan bersama. Ini menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi oleh masyarakat atau negara, dan juga mengurangi atau menghilangkan kepemilikan pribadi atas aset produksi utama tersebut. Terus yang kedua ada distribusi kekayaan yang merata. Ini juga bertujuan untuk distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, serta menggunakan perencanaan terpusat untuk mengatur ekonomi dan distribusi sumber daya. Terus yang ketiga ada penghapusan eksploitasi kelas. Menganggap bahwa kapitalisme menciptakan eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal dan berusaha untuk menghapuskan eksploitasi dan membangun masyarakat tanpa kelas. Yang keempat ada kesejahteraan kolektif. Ini menekankan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu, dan juga negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi semua warga negara. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Filsafat ini mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam. Ini mencakup cara-cara yang diatur oleh ajaran agama Islam untuk mengatur produksi barang dan jasa, konsumsi, serta distribusi kekayaan. Jadi, dengan mengikuti filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam, masyarakat diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, serta membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga membuka cara pandang dan nilai-nilai yang mendalam dalam praktek ekonomi sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Lanjut, materi selanjutnya yaitu filsafat pasar, mekanisme pasar, dan teori harga. Ini adalah konsep-konsep penting dalam ekonomi. Yang pertama yaitu filsafat pasar. Ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai yang mendasari cara pasar berfungsi dalam ekonomi. Ini sering cakup aspek-aspek seperti kebebasan ekonomi, persaingan yang sehat, dan peran pemerintah dalam mengatur pasar. Terus yang kedua yaitu ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini adalah proses di mana penawaran dan permintaan atas barang dan jasa diatur dalam perekonomian. Mekanisme pasar ini mencakup bagaimana harga dibentuk dan ditentukan oleh interaksi antara penawaran atau jumlah barang yang tersedia dan permintaan atau keinginan konsumen untuk membeli barang tersebut. Terus yang ketiga adalah teori harga. Teori harga ini adalah kerangka teoritis yang menjelaskan bagaimana barang dan jasa ditentukan di pasar. Teori harga mencakup berbagai pendekatan seperti teori nilai, teori permintaan dan penawaran, terus serta elastisitas harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga. Jadi secara keseluruhan, ketiga konsep ini membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana pasar berprofesi dalam konteks ekonomi dan bagaimana harga serta alokasi sumber daya ditentukan oleh mekanisme pasar yang berlaku. Mungkin hanya itu materi dari filsafat ekonomi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.